Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, makhluk hidup yang terdapat di lingkungan kita beraneka ragam. Ada berbagai macam tumbuhan. Ada jeruk, ada apel, ada durian, ada apokat, dan sebagainya. Ada juga berbagai macam hewan pula seperti singa, gajah, zebra, harimau, jerapah, dan sebagainya. Anak-anak, apakah kalian pernah menemukan harimau yang terlihat sama tetapi ternyata memiliki karakteristik yang berbeda? Coba diingat kembali. Anak-anak, tahukah kalian terdapat dua faktor penyebab terjadinya keanekaragaman hayati, yaitu 1. Faktor keturunan atau genetik, 2. Faktor lingkungan. Faktor keturunan disebabkan oleh adanya gen yang membawa sifat tertentu. Sifat tersebut diwariskan secara turun-temurun dari induk kepada keturunannya. Akan tetapi, sifat tersebut terkadang tidak muncul atau tidak tampak karena faktor lingkungan. Jika faktor genetik sama tetapi lingkungannya berbeda, sifat yang tampak menjadi berbeda. Jadi, interaksi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan menentukan sifat organisme. Adanya interaksi dua faktor tersebut menyebabkan munculnya keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, coba dilihat gambar di layar. Bunga hortensia ditanam secara setek di dalam dua pot yang diberi media tanam berbeda. Secara genetik tanaman tersebut sama, yaitu membawa gen yang sama. Akan tetapi, tanaman yang ditanam di media tanam yang bersifat asam, misalnya diberi humus, akan menghasilkan bunga berwarna biru. Sedangkan tanaman yang ditanam di media tanam yang bersifat basah, misalnya diberi bubuk kapur, akan menghasilkan bunga berwarna merah muda. Jadi, perbedaan keasaman tanah dapat mengakibatkan keanekaragaman bunga hortensia. Kita bisa melihat gambar pada tampilan slide di depan. Bunga dipengaruhi oleh faktor keasaman. Pada berbagai macam lingkungan, dapat kita jumpai keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman itu meliputi variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Setiap lingkungan memiliki keanekaragaman hayati masing-masing. Keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Keanekaragaman tingkat gen, 2. Keanekaragaman tingkat spesies, 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman gen berhubungan dengan faktor-faktor genetik dan lingkungan hidupnya. Keanekaragaman spesies berhubungan dengan variasi spesies yang ada dalam suatu ekosistem. Sementara keanekaragaman ekosistem berhubungan dengan variasi kondisi lingkungan. Gen adalah materi yang mengendalikan sifat atau karakter. Jika gen berubah, sifat-sifat pun akan berubah. Sifat-sifat yang ditentukan oleh gen disebut genotip. Meskipun termasuk spesies yang sama, tidak ada satu individu yang sama persis dengan yang lainnya, karena adanya keanekaragaman gen. Pada mangga, secara sekilas penampakan antar varietas itu tidak berbeda karena masih tergolong spesies yang sama. Akan tetapi, jika diamati, akan terdapat variasi sifat sehingga tampaklah adanya keanekaragaman. Jadi, sifat berbeda dapat menunjukkan adanya keanekaragaman gen. Selanjutnya, variasi. Variasi dan varietas atau ras. Keanekaragaman gen pada satu spesies menimbulkan variasi yang disebut varietas atau ras. Suatu varietas yang berbeda dalam satu spesies dapat disilangkan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Keturunan yang fertil itu bisa bereproduksi normal. Pada hewan, keanekaragaman gen dapat dilihat dari banyaknya ras pada kucing yang memiliki sifat yang berbeda. Selanjutnya, keanekaragaman fenotip dan genotip.
Pada lingkungan yang sama, genotip yang berbeda dapat menghasilkan fenotip yang sama. Misalnya, pada euforbia, tanaman atau tumbuhan yang bergetah yang hidup di lingkungan kering Afrika memiliki fenotip yang mirip dengan kaktus lingkungan kering Amerika. Meskipun euforbia dan kaktus memiliki genotip dan famili yang berbeda, yaitu Euforbia dan Cactaceae. Keanekaragaman spesies merupakan perbedaan individu pada spesies yang berbeda. Pada tingkatan tersebut, lebih mudah diamati perbedaan antara satu spesies dengan spesies yang lain. Berbeda dengan keanekaragaman gen, variasi antar individu pada spesies yang berbeda tidak dapat disilangkan dan jika disilangkan tidak mendapatkan keturunan yang fertil, sehingga keturunannya steril. Misalnya, hasil persilangan burung merpati dan burung perkutut. Di lingkungan sekitar kita dapat dijumpai berbagai spesies makhluk hidup. Misalnya, rumput gerinting, rumput gajah, padi, dan jagung yang merupakan anggota suku rumput-rumputan atau Poaceae. Dapat dijumpai pula itik, ayam, bebek, angsa, dan merpati yang merupakan anggota golongan Aves. Sangat mudah menentukan keanekaragaman spesies karena antara spesies terdapat perbedaan sifat yang jelas. Di seluruh dunia, diperkirakan terdapat 500 juta spesies makhluk hidup. Keanekaragaman spesies terlihat pada suatu ekosistem yang dihuni oleh kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies, seperti pada ekosistem gurun. Dapat dijumpai kalajengking, kadal, palem, kaktus, agave, dan sebagainya. Makhluk hidup yang satu dengan yang lain, baik di dalam satu spesies maupun antar spesies, saling melakukan interaksi. Hal tersebut dikenal sebagai interaksi biotik yang membentuk suatu komunitas. Makhluk hidup juga melakukan interaksi dengan lingkungan fisik, misalnya suhu dan cahaya, dan lingkungan kimiawi, misalnya air, mineral, dan derajat keasaman. Hal tersebut dikenal sebagai interaksi biotik-abiotik yang membentuk suatu lingkungan atau sering kita sebut ekosistem. Kondisi lingkungan yang berbeda memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda. Sebagai contoh, di lingkungan pantai dapat ditemukan pohon kelapa dan bakau, sedangkan di lingkungan pegunungan dapat dijumpai pohon pinus, apel, dan teh. Kondisi lingkungan ekosistem menentukan jenis makhluk hidup yang dapat hidup pada ekosistem. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem yang khas. Contoh keanekaragaman ekosistem yaitu keanekaragaman ekosistem padang rumput, hutan hujan tropis, pantai, sungai, dan laut. Macam ekosistem di Indonesia diperkirakan terdapat 47 macam ekosistem. Contoh bisa diamati pada gambar. Yang pertama ekosistem padang rumput, yaitu merupakan ekosistem yang terdiri atas rumput-rumputan dan semak dengan curah hujan 25-50 cm per tahun. 2. Ekosistem hutan hujan gugur, yaitu berada pada daerah dengan 4 musim, semi gugur, dingin, dan panas. Ciri khusus ekosistem ini yaitu daun gugur ketika musim gugur menjelang musim dingin. Pada musim dingin, hewan pada ekosistem ini melakukan hibernasi atau tidur, misalnya hamster dan kelelawar. 3. Ekosistem gurun merupakan padang tandus yang kering dan memiliki vegetasi terbatas akibat curah hujan yang rendah. 4. Ekosistem konifer adalah ekosistem hutan pinus yang memiliki ciri iklim musim dingin yang panjang dengan tumbuhan dominan berdaun jarum, yaitu yang sering disebut dengan konifer. Selanjutnya ekosistem sabana, yaitu didominasi oleh rumput dan diselingi oleh semak-semak yang terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur. Lalu, ekosistem hutan hujan tropis berupa hutan belantara yang memiliki berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Keanekaragaman di dalam ekosistem ini tinggi sehingga ekosistemnya stabil. Ekosistem yang stabil tahan terhadap gangguan.
Demikian materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentang manfaat keanekaragaman hayati bagi masyarakat. Semangat yang kuat mampu mengatasi apa jua rintangan yang datang. Terima kasih anak-anak. Wabila wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.